Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susfia Delta Kusdiana. Dalam UAS kali ini saya akan berusaha menjelaskan tentang e-governance dan penggunaan IT governance di aplikasi Jakarta iCenter. Sebelum beranjak kepada pembahasan, di sini saya akan berusaha menjelaskan pengertian e-government. Di sini menurut World Bank, e-government merupakan penggunaan teknologi informasi seperti wide area network, internet, dan mobile yang memiliki kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya. Yang kedua, menurut WES, e-government sendiri merupakan pemanfaatan sektor publik atas internet dan alat digital lainnya untuk mendukung layanan informasi dan demokrasi. Kemudian e-governance. Menurut Nur Hadrayani 2009, e-governance sebagai penggunaan ICT dalam proses governance di mana terdapat banyak sektor yang terlibat. Tidak hanya sektor publik, tapi juga sektor privat dan sektor non-pemerintah. Serta terjadi antar level governance yang berbeda, yaitu level internasional, regional, nasional, regional 2, serta lokal. Adapun framework dalam e-governance sendiri, ruang lingkupnya itu cukup luas, yaitu mencakup banyak sektor dan level yang saling berkolaborasi, sehingga banyak jenis penelitian mengenai e-governance yang sebelumnya banyak terkonsentrasi pada sektor publik saja yang biasa kita sebut dengan e-government. Di sini dari penjelasan ini, seperti yang kita ketahui, di Indonesia sudah lama menerapkan e-government karena hampir semua pemerintah daerah di Indonesia sudah memiliki website, bahkan sudah memiliki aplikasi, dan aplikasi tersebut juga sudah ada yang berkolaborasi dengan sektor-sektor privat, seperti misalnya pembayaran pajak yang juga melibatkan dari sektor non pemerintah seperti e-money, e-commerce, seperti itu. Selanjutnya kita akan berbicara tentang IT governance. IT governance sendiri itu berawal dari sektor privat, namun seiring perkembangan waktu akhirnya masuk juga dari sektor pemerintahan. Di sini menurut Will dan Ross, suatu IT governance yang efektif adalah yang mampu menjawab 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk memastikan terlaksananya efektif manajemen dan efektif penggunaan. Pertanyaan kedua yaitu siapa yang harus membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan IT. Dan yang ketiga adalah bagaimana keputusan-keputusan itu dibuat dan dimonitor. Selanjutnya kita akan beralih kepada tabel yang menjelaskan tentang aplikasi Jakarta iCenter. Di sini IT Principles atau yaitu mengklarifikasi peralatan IT pada organisasi itu dilakukan oleh IT Monarki, yaitu dengan melibatkan IT spesialis saja. Namun pada decisionnya itu menggunakan IT duopoly, yaitu IT group dan kelompok lain. Di sini dalam aplikasi tersebut, misalnya pendaftaran itu dikumpulkan dalam satu informasi yang itu dilakukan oleh ahli-ahli IT yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian ada yang kedua, IT arsitektur, yaitu mendefinisikan standar-standar IT yang akan dilakukan. Di sini di Jakarta iCenter, dalam IT arsitektur tersebut itu bersifat feudal, yaitu setiap bagian itu berbeda. Jadi seperti misalnya karena di rumah sakit itu ada berbagai bagian, laboratorium seperti itu, dan keperawatan, apotik itu memiliki keputusan-keputusan yang berbeda dan input-input yang berbeda.
di situ. Dan namun pada keputusan yang diambil itu bersifat federal, yaitu kombinasi antara keputusan pusat dan keputusan di bawahannya. Jadi ada kolaborasi, input yang diberikan itu berbeda-beda setiap bagian. Namun pada keputusannya itu ada kolaborasi antar berbagai bagian, seperti itu. Yang ketiga adalah IT infrastruktur, yaitu menentukan bagian dan pelayanan yang akan diberikan. Di sini IT infrastruktur tersebut dalam aplikasinya di sini menggunakan sistem yang federal, yaitu dengan mengkolaborasikan atasan dan bawahan. Karena di sini misalnya pemimpin rumah sakit itu tidak bisa mengambil keputusan yang sepihak, karena di rumah sakit sendiri, walaupun itu rumah sakit mata, namun berbagai macam bagian ada di dalamnya. Dan misalnya bagian dari spesialis retina atau katarak seperti itu berbeda-beda gitu. Jadi untuk menentukan bagian dan pelayanan yang akan diberikan itu harus dari input dan decision itu menggunakan sistem federal. Kemudian di sini business application need, yaitu menentukan kebutuhan organisasi yang berkaitan dengan penggunaan IT. Yang saya lihat di sini menggunakan sistem feudal, yaitu yang seperti tadi ada perbedaan masukan dari berbagai macam bagian. Namun pada decisionnya itu bersifat anarki, yaitu sentralistik, satu orang yang mengambil keputusan atau keuangan tertentu saja yang mengambil keputusan. Di sini dalam business application need itu karena terutama rumah sakit ini itu rumah sakit swasta, jadi meskipun tidak terlibat langsung dalam pemerintahan, jadi rumah sakit ini punya pemimpin sendiri. Untuk itu dalam menentukan kebutuhan organisasi, pemimpin dapat langsung menentukan keputusan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang terakhir, IT investment, yakni menentukan prioritas barang yang akan dibeli. Di sini bersifat IT duopoli, yaitu IT group dan satu kelompok lain. Karena meskipun jadi di sini yang IT investment itu menggunakan IT duopoli dan decisionnya itu anarki. Di sini IT duopoli karena melibatkan IT group dan kelompok lain. Di sini tuh untuk investmentnya jadi ahli-ahli IT di rumah sakit tersebut dan kelompok-kelompok lain seperti dokter, perawat, atau staf dalam bagian-bagian tertentu itu memasukkan input tentang apa-apa saja yang akan dibeli dan berapa biayanya. Dan pada decisionnya kembali lagi itu dilakukan oleh sentralistik, yaitu pada pimpinan gitu. Jadi jika pimpinan tidak memberi izin, tidak ada ACC, itu tidak bisa dilakukan gitu. Hal ini mengingat lagi kalau rumah sakit ini adalah rumah sakit swasta, jadi kalau rumah sakit pemerintah mungkin bisa meminta dana kepada pemerintah. Namun rumah sakit swasta itu kan mengelola keuangannya sendiri. Jadi di sini pemimpin itu memegang kekuasaan yang cukup dominan dalam menentukan suatu kebijakan. Seperti itu. Di aplikasi Jakarta Center ini seperti yang ada di slide, itu juga sudah
sudah terlihat cukup baik karena banyak sekali informasi yang diberikan dalam aplikasi tersebut gitu. Jadi menurut saya aplikasi ini sudah cukup baik, dan aplikasi ini dan Jakarta Center sendiri itu juga sudah berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga lebih maksimal dan lebih terjangkau, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.